yang sangat mulia. Kemuliaan usaha dakwah ini hadirnya mulia, tidak ada yang melebihi daripada usaha. Seandainya ada yang lebih mulia, yang lebih agung daripada usaha dakwah ini, pasti Allah Subhanahu akan berikan kepada para nabi, orang yang dekat dan merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Allah Subhanahu wa taala dengan usaha dakwah ini Allah berikan kepada para nabi, sehingga kemudian nabi ini bukan mendapatkan kesenangan dohirnya, tetapi dari masalah ketika nabi hidupkan dakwah banyak tantangan dan rintangan. Ada nabi yang digergaji oleh kaumnya, sampaikan Nabi Musa dikejar oleh kaumnya, oleh Fir'aun. Baginda Nabi sendiri pun demikian. Padahal ini baginda Nabi ini adalah penghulunya para nabi, pemimpin para nabi. Ketika buat dakwah, maka nabi ini yang paling hatinya paling rusak, paling kosong dibandingkan dengan nabi-nabi yang terdahulu. Sehingga kesakitan nabi-nabi yang terdahulu ini yang mereka sholat tidak seberapa dibandingkan dengan kesakitan Nabi SAW ketika membawa usaha dakwah. Nah, di mereka inilah kehendak Allah Subhanahu memuliakan manusia ini, mulia bukan diberikan kesenangan, tetapi diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, hadirin yang mulia, ini kemuliaan buat diri kita bahwa Allah SWT telah pilih kita dengan usaha dakwah ini. Sehingga asbab usaha dakwah ini hadirin mulia Allah SWT, maka dosa-dosa kita yang lalu ini sebelum ikut dakwah ini insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Amin. Masya Allah. Bahkan masalah dengan dakwah ini maka derajat kita ini diangkat oleh Allah SWT. Ya, Masya Allah. Ketika kita pakai gamis, pakai sarung, rajin di masjid dan mulia, sebenarnya kita ini bukan ustaz, tapi banyak orang memanggil kepada kita ini ustaz. Allah. Nah, Masya Allah. Manggil ke orang teh kiai gitu lah saya. Ulama, seolah-olah bukan salah. Ini yang kita menganggap karena kita bukan ulama dipanggil ustaz, ini sebuah namun gitu tipe ambuyon ketika negara orang. Tapi ini kemuliaan Allah SWT diberikan kepada kita dari dohirnya saya seperti ini. Nah, maka nanti yang masalah orang yang ikut dakwah istiqomah melanjutkan risalah kerja kenabian ya, maka nanti ya akan bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Masya Allah. Nah, inilah pentingnya kita meningkatkan keimanan, pentingnya kita supaya istiqomah dalam dakwah itu demikian. Kita jalankan dakwah ini dengan segala kemampuan yang ada. Jangan kendor, apalagi berhenti. Sehingga orang tua kita katakan ya hari ini para pekerja dakwah ini ibarat sedang berenang-renang di lautan. Lautannya bukan lautan air, lautan manusia. Contoh kalau kita berenang hari ini ya berhenti berenang maka kan tenggelam. Inilah kita berenang-renang misalnya di lautan manusia. Maka kalau kita berhenti kita akan tenggelam dalam kemaksiatan umat hari ini kan. Masya Allah. Maka Bapak hati musyawarah ya, supaya kita istiqomah dalam dakwah tidak ada cara lain selain daripada kita meningkatkan pengorbanan kita. Maka hadirin ya, hari ini kita dituntut tahun ini ya, Masya Allah, yang sudah 4 bulan sempurna di India saja atau India Bangladesh atau Bangladesh saja, maka sekarang tahun ini targetkan untuk bisa ke negara jauh. Hadirin yang mulia, Masya Allah, ini kargo jari dari jemaah Bandung yang sedang bergerak di Peru yang baru beberapa bulan saja, baru sekitar 2 bulan sudah lebih daripada 1.700 orang yang masuk Islam. Kemarin kabar terakhir Amir Jabar keluar di Brazil. Nah, ada orang yang masuk Islam, orang Brazil, Masya Allah. Maka 1 orang saja asbab kita datang ke dia, mengislamkan dia, ya, maka ini cukup dia untuk nanti bersenang-senang di surganya Allah. Masya Allah. Nah, inilah hadirin salah pentingnya kita ke negeri-negeri kafir ya. Maka usaha dakwah ini hadirin ya bukan mau berakhir, ini bukan baru dimulai sebenarnya. Maka kemarin masalah melaksanakan setelah kejadian pandemi segala macam ini, maka inilah usaha dakwah ini baru dimulai sekarang.
Maka sekarang udah ke India, Bangladesh lebih susah daripada ke negara jauh, Pak. Masya Allah. Ke negara jauh sekarang mudah. Hanya ongkos 10 juta saja sudah sampai di Turki, bolak-balik lagi. Ya. Masya Allah. Nah ini hadirin masyarakat. Jadi sekarang ini kita ini dimudahkan untuk ke negara jauh. Maka kesempatan untuk keluar ke negara jauh yang sudah 4 bulan di Bangladesh, targetkan tahun ini untuk bisa ke negara-negara jauh. Kalau negara jauh ini ada masalah, maka takajanya orang yang paling miskin sekalipun, maka takajanya harus paling jauh, ya. Dan ngambil tapakulnya pun harus yang paling besar, Pak. Masya Allah. Maka tapakulnya sekarang yang paling besar adalah $3.500, sekitar 40 juta, Pak. Nah, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupkan nama kami, kita akan mudah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia setelah untuk bapak-bapak yang belum ke India, Bangladesh, sekarang Bangladesh ada kemudahan, ya. Walaupun bapak misalnya ke Bangladesh, hadirin, walaupun misalkan tidak ke India, tidak apa, ini menjadi syarat tiket kita untuk ke negara jauh. Nah, sekarang bapak-bapak yang sudah punya paspor, segera dikirimkan ke tim taskil nomor paspornya, yang nanti insya Allah akan diajukan ke Kebon Jeruk, terus dikirim ke pemerintah Bangladesh untuk buat polling visa, Pak. Ini prosesnya lama, Pak. Ya, jangan takut misalkan ketika kita dikirim isukan keluar, Pak. Masya Allah. Ya, seperti Pak, prosesnya lama sekarang hampir kurang lebih 9 bulan. Masya Allah. Maka bapak-bapak sekarang yang sudah punya paspor ditargetkan untuk segera dibuat mulai sekarang, ya, baik Rijal ataupun Mastur. Kemudian untuk bapak yang belum punya paspor, Pak, maka syaratnya untuk ke negara jauh ini punya paspor, Pak. Kita ingin ya, niat dakwah ini ke seluruh alam. Apa tandanya? Ya paspor. Kalau belum punya paspor berarti niat doa. Ya, sekarang bikin paspor dimudahkan, masih mudah, Pak. Sebelum nanti kita ke depannya bikin paspor itu sulit, maka cepat sekarang bikin. Ya, persyaratannya di sini dan nanti kita langsung dibawa ke markas persyaratannya yang nanti insya Allah akan diuruskan oleh bagian paspor. Nah, hadirnya mereka saudara, maka bapak ini takazah dari masa kita. Setiap individu kita harus menyelesaikan 5 takazah ini. Pertama yang sudah IB negara jauh, yang belum ke IB segera ke IB. Terus yang berikutnya 4 bulan jalan kaki. Ya. Ini 4 bulan jalan kaki itu minimal hadirin kita pernah jalan kaki 4 bulan, Pak. Masya Allah. Ya. Jangan sampai kita pekerja dakwah tidak pernah merasakan hadirin bagaimana tarbiyah jalan kaki. Masya Allah. Ini orangnya jemaah yang jalan kaki itu bukan jemaah yang tidak punya duit, Pak. Maka sekarang 2 jemaah inilah yang akan mendatangkan pertolongan maksudnya. Pertama adalah jemaah jalan kaki, yang kedua adalah jemaah pasturoh. Masya Allah, ya. Ini 2 jemaah ini yang akan cepat mendatangkan pertolongan maksudnya. Maka jemaah jalan kaki yang mengisyarat lambat sampai ke tempat tujuan, tapi cepat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan misalnya di antara sahabat ini ketika zaman dulu ini banyak yang mendakwakan agama dengan jalan kaki, Pak. Masya Allah. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiganya adalah masturah. Maka bapak-bapak minimal yang sudah 3 harinya 5 kali ke atas, apalagi yang 10 hari 40 hari pernah. Kemudian maka sekarang targetkan tahun ini tuh bisa keluar 2 bulan ke India, Bangladesh atau Bangladesh saja, ya. Syaratnya sama seperti tadi yang misalnya kalau sudah punya paspor segera diajukan untuk bikin polling visa, hadirin, ya. Nah, hadirin masalah berikutnya yang kelimanya ini takajah dari masa kita ini, bapak-bapak yang sudah 4 bulan ke India, Bangladesh, hadirin. Nah, maka sekarang targetkan untuk bisa khidmat 2 bulan ke India. Walaupun sekarang masih susah hadirin masalah, ya maka sekarang tidak apa-apa saya niat khidmat ke 2 bulan ke India, Bangladesh misalkan, ya. Masya Allah. Ini terutama yang ditekankan untuk yang bisa bahasa Saudi, Inggris, Arab misalnya. Saya misalnya tidak bisa bahasa, misalnya tidak apa-apa khidmat di sana. Kita khidmat di sana tuh, Pak, bukan masak, Pak, bukan. Ya, bukan bersih lagi, bukan, Pak. Tapi kita ke sana tuh khidmat tuh membantu jemaah-jemaah yang sedang bergerak. Ada jemaah dari Indonesia kita bantu sana, jadi istiqbal, jadi di dalam di ruangan kita misalnya. Kemudian selepasnya kita di khidmat di sana itu belajar bagaimana
tertib-tertib dakwah ini bisa kita ikuti, dari mulai pemberian bayat hidayah, terus kajian amal akhwat, kemudian bayat wabsi, bab muzakarah ini misalnya kita belajar hikmat 2 bulan itu seperti itu, bukan hanya masak saja seperti itu Pak ya. India sekarang masih tertutup, nanti kalau sudah kita ada niat kemudian nanti dimusyawarahkan, bisa hikmatnya misalkan dimakas menghirup 1 bulan, berikutnya 1 bulan, hasil musyawarah akan berkah. Nah di musola inilah 5 takaja dari muslim kita yang harus kita kita raih setiap individu pola pekerja dakwah. Oh saya sudah 4 bulan IB, belum negeri jauh target. Negeri jauh sudah 24 bulan IB sudah, jalan kaki sudah sama suruhnya target. Ya, sehingga 5 takaja ini mampu kita ambil harusnya. Di masalah maka inilah ya takaja-takajanya yang harus kita tunaikan dia setiap individu di kita. Semoga Allah SWT berikan kemudahan kepada kita dan pahamlah kita dengan kerja dakwah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.